Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna an nahmadahu wa huwal badi'u bi hamdi nafsihi qabla an yumad. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ala sunnatihi ataman qawlan wa fi'lan ila al-abad amma ba'd. Baik, ikhwati wa akhwati fillah, kaifa halukum? Alhamdulillah. Kaifa imtihanat? خلاص كل امتحانات ولا لسه ما دخلش ولا ايه gini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya materi ini perlu kita ketahui jauh-jauh sebelum imtihan. Karena ada beberapa subjudul di situ, di antaranya persiapan imtihan. Namun maafin sedikitlah kita pelajari sekarang. Nanti di poin terakhir ada bagaimana kita menghadapi imtihan. Itu yang paling penting kalian. Kita menghadapi imtihan sekarang. Tips atau teknik seperti apa untuk menjawab, kemudian juga bagaimana untuk menulis jawaban antum di warung atau ijabah, itu yang ingin kita ketahui semua bersama. Namun sebelum itu kita akan ada sedikit mukadimah yang ingin Ana sampaikan ke antum semua. Di sini mukadimah ini berkaitan dengan psikologi. Karena imtihan itu pada hakikatnya berkaitan erat dengan kondisi psikologi kita. Kalau kita kondisi psikologi kita kuat, dalam artian kita percaya diri, thiqatun nafas, wathiqun bin nafas, insya Allah gak ada yang namanya grogi, takut imtihan, takut tak najah, itu gak ada. Syaratnya satu, kita yakin bahwasanya diri kita bisa. Itu kembalinya ke situ. Ada sebuah kisah inspiratif yang membuat kita percaya diri dan tidak berpikir sempit artinya. Jadi kisahnya seperti ini. Ada sebuah atau seorang namanya Ahmad. Ada yang namanya Ahmad? Aduh. Ada ustaz namanya Ahmad, dia memancing di pinggir sungai sendirian. Lama dia nunggu tapi tidak dapat ikan. Hatta ikan yang kecil yang baru lahir juga dia tidak dapat. Kemudian datang lagi dua orang lagi namanya Muhammad sama Mustafa. Muhammad sama Mustafa duduk di samping Ahmad, mereka bertiga mancing bersama. 5 menit, 10 menit, sampai setengah jam tapi tidak dapat ikan. Akhirnya si Ahmad ini yang pertama kali pancingnya bergoyang, dia bergetar, ada ikan yang memakan umpannya, ditarik ternyata ikan kecil. Tapi tak apa, diambil oleh si Ahmad, ditaruh di tempat yang sudah disediakan. Kemudian setelah 5 menit pancingnya bergoyang lagi, dan ternyata ikan besar. Oh, kata sampingnya Muhammad sama Mustafa, mabruk ya Ahmad, katanya, asal ta'ala sama kediri kita. Tapi apa yang dilakukan si Ahmad? Si Ahmad ini ikan tersebut dikeluarkan dari pancingnya, dilempar lagi ke sungai, dibuang, tidak ditaruh di tempat. Dua orang ini, si Muhammad sama si Mustafa, bingung, kaget, bingung dia, lagi dah. Terus pancing lagi, dapat ikan kecil, diambil lagi, ikan besar dibuang lagi, ikan kecil diambil, ikan besar dibuang lagi. Setiap ikan kecil diambil, dia taruh di tempat, tapi ikan besar dibuang. Jadi pertanyaan besar si Mustafa sama Ahmad. Mustafa sama si Muhammad juga marah, gitu kan? Kita nunggu dari tadi sampai 1 jam gak dapat ikan satu pun. Dia dapat ikan besar tapi kok dibuang lagi, gitu kan? Itu dia marah, tapi artinya ditanya kenapa? Kenapa? Jawaban si Ahmad simpel, mudah. Jawaban si Ahmad, saya di rumah tidak punya penggorengan atau penggorengan, tempat untuk menggoreng. Tidak ada kuali, saya tidak punya kuali yang besar, katanya. Kuali saya kecil, maka kalau ikan besar tidak muat. Makanya ikan besar saya buang lagi, gitu. Ini cara berpikir yang seperti ini yang jangan kita tiru. Artinya apa? Si Ahmad small minded, pikirannya itu sangat sempit sekali. Padahal ikan besar itu bisa kita ambil, kemudian bisa kita potong-potong, muat, walaupun di kuali yang kecil. Tapi dia tidak berpikir seperti itu. Karena kuali saya kecil, berarti saya harus dapat ikan yang kecil. Kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang apa? Gitu kan? Menghadapi ujian. Untuk menghadapi ujian, bahasa Arab kita selaku orang Asia jauh dibandingkan dengan orang Mesir. Tulisan kita dibandingkan dengan orang Mesir, ya ada yang lebih bagus lah, tapi banyak juga yang lebih jelek daripada orang Mesir. Itu banyak juga. Ketika dia nulis itulah ya illallah, gitu. Banyak yang seperti itu. Itu kemudian dari sisi tulisan, dari sisi pemahaman ketika muhadarah, gitu kan. Orang Mesir ya mereka langsung paham pakai bahasa Arabia. Kita orang Asia, itu kan butuh tarkis 100%. Dari banyak sisi kita kalah dengan orang-orang yang Mesir, kita orang Mesir atau orang-orang Arab yang lain.